Halo.
Oke, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa lagi dengan saya untuk materi atau pelajaran matematika. Di sini kita akan belajar yaitu tentang yang pertama yaitu kesamaan matrik. Apa? Apa itu kesamaan matrik? Apa itu kesamaan matrik? Ada yang bisa menjelaskan kesamaan matrik? Ayo coba. Ini sudah kelihatan kesamaan matrik. Apa itu kesamaan matrik? Silahkan komen kesamaan matrik. Ya, Mbak Ci memiliki ordo yang sama. Kurang sedikit. Ya. Mbak Tia, gimana? Di situ sudah ada dalam memiliki ordo yang sama dan elemen yang seletak bersesuaian atau punya nilai yang sama. Nah, inilah yang dinamakan dengan kesamaan matrik. Nah, ini kedua matrik dikatakan sama jika dan hanya jika keduanya memiliki ordo yang sama. Berarti syarat yang pertama yaitu mempunyai ordo atau mempunyai matrik tersebut mempunyai ordo yang sama dan elemen-elemen yang seletak bersesuaian pada kedua matrik tersebut. Artinya di sini matriknya ini bisa dikatakan sama apabila mempunyai ordo yang sama dan elemen-elemen yang seletak juga mempunyai nilai yang sama. Ya, selamat datang Mbak Purwi dia di sini. Contoh seperti ini. Nah, contoh soal 1 di sini. Ya. Matrik A adalah 1, 2, 3, 4. Matrik B 1, 3, 3, 4. Matrik C sama dengan 1, 2, 3, 4. Waalaikumsalam Mbak Pur. Nah, di sini coba perhatikan. Apakah matrik A sama dengan B? Coba, apakah matrik A ini sama dengan B? Dijawab di sini ada matrik A tidak sama dengan matrik B. Karena ada satu elemen matrik A dan B yang letaknya tidak memiliki nilai yang sama, yaitu 2 dan tidak sama dengan min 3. Berarti di sini angka 2 elemen terletak di 2 ini adalah kolom kedua baris pertama untuk matrik A yang nilainya 2, untuk yang matrik B di sini adalah kolom pertama baris kedua nilainya min 3, tidak sama. Maka di sini dinamakan tidak ada kesesuaian elemen yang seletak, dinamakan A dan B tidak sama karena untuk kolom kedua baris pertama kolom kedua ini nilainya berbeda, yang satu nilainya 2, yang satunya nilainya min 3 sini. Kalau elemen pertama betul 1, 1,
2 min 3 salah, 3 betul, 4 dan 4. Maka yang sama adalah matrik A sama dengan matrik C, betul? Matrik A apakah sama dengan matrik C? Dari teman-teman, dilihat dari semua ordonya, elemennya, betul ya? Nah, betul karena apa? Sama. Elemennya berapa di sini? Elemen matrik A dan matrik C. Ini ordo 2 kali 2. 2 kali 2. Ordo adalah banyaknya baris dan kolom, itu ordo. Barisnya 2, kolomnya 2, sama. Barisnya 2, 1, 2, kolomnya 2. Sama. Ini juga 1, 2, 1, 2, sama. Nah, elemennya juga sama, perhatikan. Yang depan 1, 1, 2, 2, 3, 4, 3, 4 sama. Dinamakan matrik ini adalah sama. Matrik A sama dengan matrik B. Nah, sekarang untuk yang nomor 2 di sini. Nah, untuk yang nomor 2, contoh dari nomor 2. Di sini tadi syaratnya sama, matrik sama, yaitu apabila diketahui matrik berikut adalah mempunyai ordo yang sama dan juga elemen yang terletak yang bersesuaian atau nilainya sama. Lihat di sini. 2, 7, 5, 4 ini matrik A. Matrik B sama dengan 2 min 7 X 2Y. Ya. Selamat datang Mas Vicky dan Mbak Ratna ya. Nah, maka di sini jika A sama dengan B, tentukan nilai X dan Y. Jadi kita disuruh untuk menentukan nilai X dan Y-nya dulu agar menjadi nilai matrik A sama dengan matrik B. Malam juga Mbak Ratna. Nah, maka di sini kita bisa menentukan nilai X ini berapa. Nilai X ini kan letaknya di mana? Baris kedua kolom pertama. Berarti X sama dengan 5 di sini. Kalau 2Y-nya ini sama dengan 4. Maka kita bisa sesuaikan 2Y sama dengan 4. Jadi Y sama dengan 4 dibagi 2, Y sama dengan 2. Ini diperoleh ini. Paham sampai sini untuk kesamaan matrik? Syaratnya untuk kesamaan matrik apabila mempunyai ordo yang sama. Yang kedua yaitu elemen-elemen yang seletak mempunyai nilai yang sama. Itu dapat dinyatakan matrik itu sama. Paham sampai sini untuk kesamaan matrik? Sedikit dulu untuk kesamaan matrik. Paham atau masih bingung untuk kesamaan matrik? Ya. Syaratnya untuk kesamaan matrik yaitu apabila kedua matrik mempunyai ordo yang sama. Berarti matrik disebut harus mempunyai ordo yang sama saja yang pertama. Yang kedua yaitu elemen-elemen yang seletak harus bersesuaian atau nilainya juga
sama. Itu adalah syarat yang pertama untuk kesamaan dua matrik. Paham? Paham ya? Untuk kesamaan dua matriknya, ya angkanya juga bukan angkanya, nilainya yang sama. Kalau angkanya otomatis bisa nanti ada variabel-variabel seperti itu. Nah, nanti yang penting angkanya itu bersesuaian. Misalkan di sini 5, maka X-nya di sini kan harus ada isinya biar nanti B-nya juga bernilai sama. Berarti X-nya kita sudah tahu. Kalau X-nya di sini, X-nya di depan baris kedua kolom pertama, maka otomatis harus sama dengan matrik A, yaitu baris kedua kolom pertama. Maka X ini dikatakan benar apabila X ini memiliki nilai angka 5 dan 2Y ini sama dengan 4. Berarti 2Y ini berapa? Y nya ini harus angka berapa? Nah, seperti itu. Y sama dengan 2Y sama dengan 4. Maka Y sama dengan 4 dibagi 2. Maka artinya dengan Y sama dengan 2. Berarti kan sama kan? 2 kali 2 sama dengan 4. Nah, inilah namanya sama. Gimana Mbak Ratna? Ada pertanyaan lagi? Ya, yang lainnya ada pertanyaan atau sudah paham? Ya, lanjut. Berarti kita tahu ya, yang ada pengaruh karena apa? Yang atas ini kan sudah sama, angka 2, 2, min 7, min 7. Ini kan sudah sama. Yang belum sama kan hanya nilai X dan 2Y. Maka yang kita cari adalah nilai X-nya ini agar sama dengan matrik A. Jadi X dan 2Y-nya ini yang dicari. Karena apa? Yang atas sudah sama. Pokoknya 2, 2, min 7, min 7 sudah sama. Maka tidak usah diabaikan saja, tinggal kita mencari yang belum sama, X dan 2Y. X nya berarti 5, Y nya sama dengan 2Y sama dengan 4, berarti Y di sini dengan Y, maka 2Y sama dengan 4 dibagi 2. Kalau beda tidak bisa dikatakan sama karena syaratnya sama, di situ harus semua elemennya mempunyai nilai yang sama. Tuh. Berarti kalau beda berarti tidak sama. Berarti soal yang contoh yang kedua tadi, jadi contoh yang pertama. Udah paham ya? Kesamaan matrik. Nah, kampus matrik kemarin sudah. Nah, operasinya sudah kemarin. Penjumlahan pengurangan sudah. Kemarin yang ada kelewatan sedikit tentang yaitu itu ya, kesamaan matrik. Nah, ini perkalian sudah sampai dengan perkalian kemarin ya. Nah, sampai dengan perkalian. Perpangkatan matriks sekarang. Nah, kemarin kan sudah sampai perkalian matrik ya. Sekarang perpangkatan matrik. Artinya kalau perpangkatan matrik adalah kita sama seperti dalam perkalian matrik. Berarti nanti dikalikan dengan matrik A-nya tersebut. Jadi kalau ada matrik A kuadrat, maka matrik A kali A kali A seperti itu. A kuadrat berarti A kali A. Kalau A pangkat 3 berarti matrik A kali matrik A kali matrik A. Kalau matrik
A pangkat 4 berarti A nya ada 4 kali matriknya. Nah, misalkan A adalah matrik persegi dengan ordo n kali n, maka bentuk pangkat matrik didefinisikan sebagai berikut seperti ini. Contohnya seperti ini. Jika matrik A sama dengan 2, 4, 3, 6, hitunglah A kuadrat. Kita tahu bahwa untuk perkalian matrik caranya sama. Kita kalikan dengan syaratnya, yaitu kalau perkalian matrik adalah banyaknya baris atau banyaknya kolom. Pertama ini kolomnya ada 2, banyaknya baris pada matrik kedua. Berarti ini sudah bisa. Berarti mengerjakannya sama seperti dalam perkalian. Di 2 kali 2 ditambah 4 kali 3. Terus 2 kali 4 ditambah 4 kali 6. Ini. Kemarin untuk tugasnya sudah mengumpulkan sampai saya itu sudah banyak yang benar, hanya sedikit-sedikit yang kurang teliti, itu aja. Nanti bisa dipelajari lagi, dilihatkan. Sudah tugasnya kemarin sudah banyak yang dikerjakan, saya mengumpulkan ya. Nah, berarti ini sama caranya dalam perkaliannya. Berarti ketemu 4 ditambah 12 sama dengan 8 ditambah ya sudah, saya kasih nilai untuk tugasnya ya kemarin, tapi saya mau cross check lagi untuk yang sudah mengirimkan, nanti dikasih nama aslinya ya, biar nanti saya untuk membuat daftar nilainya itu dengan nama aslinya, biar nanti enggak, karena kalau Mas Vicky, mungkin Vicky siapa namanya saya belum kenalnya hanya namanya Mas Vicky itu aja, biar nanti ada yang sudah dikasih nama aslinya, ada yang belum kemarin, biar nanti saya dalam leker nilainya ada nilainya, begitu ya Mas Vicky. Kalau yang belum disetakan untuk nama aslinya nanti biar disusulkan, atau mungkin kalau ada yang punya daftar namanya bersama dengan nama DFB nya siapa-siapa, nanti bisa dikirimkan lewat pesan ke saya, biar nanti bisa saya download. Tidak terlalu berarti nanti yang sudah mengerjakan langsung kita kasih nilai itu. Oke, berarti cara penyelesaiannya itu sama dengan perkalian biasa itu. Iya. Ya, karena ada beberapa yang belum memakai nama asli itu ya. Nah, nanti biar nanti nggak salah masuk, nah pakai nama asli. Nanti saya kasih nama FB nya juga sama nama asli, baru ke nilainya. Mungkin kemarin ada yang sudah saya koreksi ya, mungkin kurang apa kalau saya chat di tugasnya itu, untuk yang kurang begini-begini langsung bisa dikoreksi. Udah, sekarang kita lanjut ke materinya. Di sini ada matrik A, di sini perpangkatannya. Nah, ini caranya sama. Misalkan kalau sudah pangkat 3, maka di sini dikalikan dengan matrik A-nya lagi seperti itu. Berarti misalkan 16 kali 2 ditambah 4 kali 24. Terus ada 3 kali 16 ditambah 6 kali 24 juga sama. Nanti itu nanti bisa ketemu. Nah, ini. Nah, dalam
perpangkatan matrik di sini jika setiap matrik berikut dapat dioperasikan di mana A adalah konstanta, maka berlaku sifat seperti ini. P tambah Q sama dengan dibolak-balik, ini artinya sama. Kalau P tambah Q tambah R di sini juga sama, P ditambah Q R. Nah, dulu juga sama. Ini adalah sifat-sifat untuk menyelesaikan. Ini bukan rumus, ini hanya sifat-sifat dalam melakukan operasi. Artinya di sini kalau P tambah Q boleh, kamu mengerjakan Q tambah P juga boleh. Itu artinya adalah nanti hasilnya sama seperti itu. Kalau P tambah Q tambah R, kamu kerjakan dulu Q tambah R baru tambah P juga sama. Udah, untuk materinya nanti kita upload di kelas saja, karena waktunya nanti ketemunya tinggal beberapa kali ini ya, biar nanti keburu. Ini banyak sekali untuk latihan-latihannya, nanti bisa dibuat latihan di rumah. Sekarang materi baru yaitu determinan dan inverse matrik. Yang pertama adalah determinan matrik. Determinan matrik di sini nanti untuk matrik yang produk 2 kali 2 dan produk 3 kali 3 ini berbeda. Nah, yang pertama yaitu untuk determinan matrik yang berordo 2 kali 2. Nah, determinan itu mempunyai lambang, biasanya adalah diapit dengan 2 garis lurus ini. Ini artinya adalah untuk kata-kata determinan. Determinan A, determinan. Nah, rumusnya bagaimana untuk determinan? Nih, determinan di sini determinan matrik berordo 2 kali 2. Ya, determinan bermatrik ordo 2 kali 2. Berarti di sini adalah diagonal sekunder dan diagonal utama. Diagonal utama dikalikan dikurangi dengan diagonal sekunder, maka diperoleh A kali D, A kali D dikurangi B kali C. Ini untuk determinan matrik yang pertama. Jadi kalau misalkan di sini ada contoh, jika matrik A sama dengan 2, 6, 3, 4, jadilah determinan matrik A. Maka di sini caranya sama, yaitu adalah 3, 2 kali 6 dikurangi 3 kali 4. Berarti 2 kali 6, 12 dikurangi 3 kali 4 sama dengan 12. Maka kita peroleh 12 dikurangi 12 sama dengan 0. Loh, misalkan besar yang C kali D, ini kan hasilnya negatif, boleh tidak Pak? Boleh, tidak harus positif, boleh ya. Nah, berarti determinan negatif boleh, tidak harus positif. Itu paham sampai sini untuk determinan? Atau masih bingung untuk determinan matrik? Ini rumusnya untuk determinan adalah A untuk yang produk 2 kali 2. Berarti 2 kali 2 adalah barisnya 2, kolomnya 2 di sini, atau matrik persegi ordonya yaitu A kali D min B kali C. Ini rumusnya. Paham sampai sini? Tuh, ada yang ingin ditanyakan lagi, silahkan. Ya, untuk rumus determinan selalu dikurangi. Berarti misalkan kalau di sini ada 2 kali 6 dikurangi min 3 kali 4, berarti kan sudah min dan min pasti akan ketemu berubah menjadi positif seperti itu.
Kalau misalkan di sini negatif 3, 4 tadi kan ada 2 kali 6, 12 min 3 kali 4 sama dengan min 12. Kalau ada min. Nah, seperti itu. Maka akan ketemu tandanya berubah menjadi positif. Seperti itu. Gimana Pak Rene? Sudah paham? Berarti untuk materinya determinan ini selalu negatif dikurangi. Ada yang ingin ditanyakan sampai sini? Iya, kalau determinan di sini kan ada A kali D, ini untuk A perkalian dan dikurangi B kali C, ini aja. Udah. Selalu seperti itu. Berarti selalu dikurangi A kali D dikurangi B kali C. Ini untuk yang berurut 2 kali 2. Udah paham ya sampai sini? Untuk materi matrik determinan berurut 2 kali 2. Sekarang determinan matrik berurut 3 kali 3. Perhatikan di sini. Nah, di sini untuk determinan matrik berorder 3 kali 3. Di sini kan ada barisnya 3, kolomnya 3 dan seterusnya. Ini caranya sama. Lihat, perhatikan. Berarti di sini ada A11, artinya adalah baris pertama, kolom pertama, baris ke pertama, kolom kedua, baris pertama, kolom ketiga. Dan ini baris kedua kolom pertama. Nah, di sini determinan matrik ini rumusnya A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33. Nah, di sini untuk kolom pertama dan kolom kedua ini dipindah, berarti ini dipindah. Nah, ini dua kolom ini dipindah. Nih, tulis di sini A11, A12, A21, A22 dan A31, A32. Ini pertama kita langkahnya yaitu memindahkan dua baris atau dua kolom pertama ke belakang ini. Terus kalau sudah, caranya untuk determinan untuk matrik ordo 3 kali 3 di sini kita membuat diagonal ke bawah. Berarti A11 kali A22 kali A33. Ini kita ke bawah seperti ini. Nah, ini dikalikan, terus ini dikalikan. Tapi ingat, di sini setelah dikalikan 3 elemen A11, A22, A33 ke bawah dikasih tanda positif ini. Nah, ini tandanya positif. Terus pindah ke kolom kedua A12, A23 dan A31. Ini juga karena ke bawah kasih positif. Ini juga karena ke bawah sampai 3 ini ke bawah. Berarti 1, 2, 3 ini ke bawah dinilai kasih
tanda positif. Nah, sekarang di sini ini yang pertama, ini untuk kelompok pertama tadi. Ini kelompok pertama yang dari atas ke bawah. Ini membuat garis diagonal. Nah, sekarang di sini tetap pakai negatif. Negatif, tapi di sini perkaliannya dari bawah ke atas. A31 dulu, baru A32, baru A13. Nah, karena ke atas di sini kasih negatif. Nah, negatif ini A32 berarti ini ke atas. A32, A23, A11. Terus negatif yang belakang A33, A21 dan A12. Ini untuk rumusnya. Ini rumusnya ya. Ini untuk rumusnya untuk matrik yang punya ordo 3 kali 3. Berarti ada ini langkah pertama kita memindahkan 2 kolom ke belakang. Terus langkah yang kedua yaitu kita mengalihkan dari membuat sediagonalnya ke bawah, kita kasih tanda penjumlahan. Berarti kalau ke bawah sini A11 kali A22 kali A33, di sini kita kasih tanda plus. Terus yang kedua A12, A23, A31 kita kasih tanda positif. Terus ada lagi A13, A21, A32, ini kita kasih tanda positif. Kalau sudah positif selesai, kita kasih tanda negatif, kita gantian kali ke atas. Untuk rumusnya bisa dipahami. Untuk rumusnya kira-kira sudah ada pandangan? Bisa ya. Nah, tinggal dilihat nanti ya, pelan-pelan. Nah, ini masuk ke contoh. Tentukan determinan matrik A sama dengan 2, 1, 4, 4, 2, 1, 5, 1, 3. Nah, di sini ada jawaban. Nah, yang pertama kita akan mengalihkan ini. Karena ada 2 tadi. Artinya kan 2, 1, 4, 4, 2, 1, 5, 1, 3. Determinannya bagaimana? Nah, ini kita pindah. 2 pindah ke sini, terus 4 pindah ke sini, 5. Berarti 2 kolom ini kita pindah dulu. Nah, kalau sudah dipindah, kita kalikan dengan diagonalnya. Berarti 2 kali 2 kali 3. 2 kali 2 kali 3. Karena ke bawah tadi tanya positif. Nah, ditambah 1 kali 1 kali 5. Ditambah lagi 4 kali 4 kali 1. Ini sudah selesai. Tinggal yang dikurangi 5 kali 2 kali 4 ke atas, dikurangi 1 kali 1 kali 2. Nah, dikurangi lagi 3 kali 4 kali 1. Nah, kalau sudah tinggal kita mengoperasikannya. Jadi 2 kali 2 sama dengan 4. 4 kali 3 sama dengan 12. Seperti itu. Tulis 1 kali 1, 1 kali 5 sama dengan 5. 4 kali 4, 16 kali 1 tetap 16. Dikurangi 5 kali 2 kali 4 berapa? 5 kali 2
10 kali 4 sama dengan 40, dikurangi 1 kali 1 kali 2 berarti tetap 2, dikurangi 3 kali 4 kali 1, 3 kali 4 sama dengan 12. Nah, tinggal dioperasikan 2, 11 tambah 5 tambah 16 sama dengan 28 tambah 5 berarti 33, dikurangi 54 berarti tinggal dikurangi jadi min 21. Bisa dipahami untuk materinya, untuk determinan produk 3 kali 3 bisa. Nah, contoh yang ketiga. Coba perhatikan contoh yang ketiga. Ya. Contoh yang ketiga di sini ada materi yang pertama yaitu adalah 2A min 10 4. Matrik B untuk min 3 dan 4. Ini rumusnya pakai yang mana? Ini ordernya berapa untuk contoh yang ketiga ini? Ordernya bisa dilihat ordernya berapa? Contoh yang ketiga 2 kali 2 ordernya. Maka kita pakai rumus yang bagaimana? Rumusnya sama dengan ayo pakai rumus yang perkalian yang atas tadi ya, karena ordernya 2 kali 2, maka dikalikan dengan kali silang 2A min 10 kali A dikurangi min 3 kali 4. Karena disebutkan bahwa di sini determinan A sama dengan 0, maka kita bisa gunakan 0 sama dengan 2A min 10 kali A dikurangi min 3 kali 4. Jadi ada di sini 2A kali A sama dengan 2A kuadrat. Min 10 kali A sama dengan min 10A ditambah 12. Karena apa? Min 3 kali 4 sama dengan min 12. Karena di sini didamin lagi menjadi positif. Nah, setelah itu karena determinan A sama dengan 0, maka kita bisa menggunakan 2A kuadrat min 10A plus 12 sama dengan 0. Maka A kuadrat min 5A plus 6 sama dengan 0. Kok bisa menjadi A kuadrat min 5A plus 6 sama dengan 0 dari mana? Yuk. Kok berubah menjadi A kuadrat min 5A plus 6 sama dengan 0? Ya, dibagi dengan berapa Mbak Tia? Dibagi dengan bilangan yang sama. Karena di sini bisa dibagi semua. A, 2, 10, dan 12 bisa dibagi dengan angka yang sama, yaitu angka 2 menjadi A kuadrat min 5A plus 6 sama dengan 0. Betul. Nah, setelah itu kita bisa mencari faktor
faktornya. Nah, sudah tahu cara mencari faktor dari persamaan kuadrat? Sudah pernah ya? Mungkin kelas 1 untuk mencari faktor persamaan kuadrat. Nah, faktornya bagaimana? Nah, ini menjadi A-3 kali A-2. Apabila dijumlahkan ketemu B, apabila dikalikan ketemu C. Ini adalah untuk mencari faktornya. Maka ketemu adalah A-3 dan A-2 sama dengan 0. Berarti X yang pertama, misalkan A yang pertama, yaitu kita ambil A-3 sama dengan 0. Atau kalau sudah seperti ini sampai sini, A-3 sama dengan 0 atau A-2 sama dengan 0. Kalau A-2 sama dengan 0 berarti A sama dengan 2. Karena negatif ke sini, biar ini hilang, negatif ini hilang, maka harus ditambahkan dengan angka 2. Nah, berarti A sama dengan 2. Kalau sini A-3, maka A sama dengan 3. Paham sampai sini? Jadi nilai A yang memenuhi adalah 2 dan 3. Boleh mengambil angka 2 atau boleh juga mengambil A-nya sama dengan 3. Paham ya? Paham. Sekarang kita lanjut ke adjoint matrix. Nah, adjoint matrix ini nanti digunakan untuk mencari inverse matrix. Nah, adjoint matrix di sini juga ada 2, yaitu untuk yang ordo 2 kali 2 dan ordo 3 kali 3. Untuk adjoint matrix yang berordo 2 kali 2 di sini adalah, lihat perbedaannya antara matriks A dan adjoint A. Ada yang bisa memberikan komentarnya antara matriks A dan adjoint matriks A. Bedanya di mana? Asalnya matriks A, adjoint A berubah jadi bagaimana? Mas Vicky, Mbak Tia, Mbak Rofi, Mbak Ci, Mbak Neneng, Mbak Purwi, Mbak Widi. Yang terbalik apanya? Coba Mbak Neneng, kita pahami. Nah, bedanya ada negatif, ada silang, ada min, tanda negatif. Ya, semuanya betul ya. Nih. Nah, yang asalnya matriks A sama dengan A, B, C, D. Kalau dibuat adjoint matriksnya, maka D-nya pindah, ini pindah ke sini, pindah ke atas, terus A-nya pindah ke bawah. Berarti yang asalnya A, B, C, D menjadi D min B min C A. Berarti yang matriks ini ditambah dengan negatif. B dan C-nya ditambah dengan negatif. Nah, ini adalah untuk adjoint matrix untuk yang ordo 2 kali 2. Nah, perhatikan di sini contoh-contohnya. Silakan perhatikan contoh-contohnya. Di sini ada matriks adalah 4, 7, 1, 2. Maka adjoint A sama dengan, dibalik di sini 2-nya di depan dulu. 2 min 7 min 1 yang asalnya positif, 7-nya positif berubah menjadi negatif. 1-nya positif di sini berubah menjadi negatif. Posisinya A dan D ini
current posisi. Sekarang coba yang nomor 2, 10, 3, min 2, 1. Ini sama, tapi di sini ada negatif. Negatifnya sampai 2, maka ini akan berubah menjadi positif. Nah, paham ya untuk adjoin matrik? Bisa lanjut? Paham. Lanjut, nanti latihannya di belakang ya. Oke. Sekarang inverse matrik. Inverse matrik atau kebalikan dari matrik. Inverse matrik di sini adalah matrik A. Biasanya inverse itu dilambangkan dengan pangkat negatif 1. Ini bisa disebut dengan inverse. Syarat-syarat matrik ini mempunyai inverse yang pertama adalah jika determinan A sama dengan 0. Berarti pertama yaitu determinannya harus 0. Jika determinannya 0, maka matrik tersebut mempunyai inverse. Jika determinannya matrik tersebut 0, maka matrik tersebut pasti mempunyai inverse. Nah, apabila matrik tersebut tidak mempunyai inverse, maka disebut dengan matrik singular. Berarti kalau determinannya 0 pasti tidak mempunyai inverse, maka disebut dengan matrik singular. Kalau A-nya, determinannya tidak sama dengan 0, maka matriknya pasti mempunyai inverse. Jadi bedanya kalau determinannya 0 tidak mempunyai inverse, kalau A sama dengan 0 maka mempunyai inverse. Jadi kalau 0 tidak mempunyai, kalau selain angka 0 determinannya itu mempunyai inverse. Berarti kalau selain 0 disebut dengan matrik singular. Nah, di sini matrik A, inverse dari matrik A yaitu adalah 1 per determinan kali adjoin matriknya. Ini rumusnya. Berarti untuk mencari inverse yaitu adalah determinannya tidak boleh sama dengan 0. Harus lebih atau kurang dari 0. Paham ya? Ada pertanyaan untuk inverse matrik? Silahkan. Oke, nggak ada. Rumusnya pahami aja, 1 per determinan kali adjoin matriknya. Untuk yang inverse matrik berurut 2 kali 2. Berarti untuk matriknya yang berurut 2 kali 2 yaitu 1 per determinan kali adjoin matrik. Contoh soalnya ini ada.
diketahui matrik A sama dengan 2, 7, 1, 4. Maka inverse matrik A sama dengan nih, udah ketahui 1 per determinan kali A join matrik. Di sini A kali D min B kali C kan sama dengan determinan matriknya, maka bisa dikatakan dengan determinan matriknya, atau A kali D dikurangi B kali C, sama saja. Nah, di sini maka kita peroleh ada 1 per 2 kali 4 berapa? 2 kali 4 di sini kali silang untuk mencari inverse-nya, dikurangi 1 kali 7 kali A join matriknya. Berarti A join matriknya bagaimana? Tadi kebalik, 4 min 7 min 1 2, tinggal nanti dikalikan. Berarti ketemu berapa di sini? Ini menjadi 1 per 2 kali 4 sama dengan 8, 7 kali 1 sama dengan 7. Maka diperoleh adalah 1 per 8 dikurangi 7 berapa? 1. Berarti 1 per 1 kali A join-nya. 1 per 1 itu berapa? 1 per 1 sama dengan berapa? 1 per 1 0. Berarti kalau punya uang 1000 dibagi orang 1000 berarti hilang uangnya. Berarti 1 per 1 sama dengan 1. Nah, berarti tinggal dikalikan ya. Dikalikan. Nah, 1 kali 4. Terus ada 1 kali min 7, 1 kali min 1, 1 kali 2. Maka ketemu sama dengan 4 min 7 min 1 2. Ini matriknya. Nah, berarti kalau sudah ketemu matriknya mudah kan untuk matematikanya, sangat mudah kan? Sulit apa mudah untuk matematikanya? Bab matrik ini mudah kan? Tidak ada yang sulit. Nah, nanti bisa dilihat video-videonya juga tutorialnya untuk matrik ini biar nanti lebih paham. Sifat-sifat inverse matrik yaitu adalah A kali B inverse itu sama dengan, kita boleh mencari dulu B inverse, diinversekan terlebih dahulu sendiri, B inverse kali A inverse. Kalau B kali A inverse itu sama dengan A inverse kali B inverse. Nah, berarti kebalikan ya. Kalau A kali B inverse, maka kita bisa mencari sama dengan B inverse kali A inverse. Kalau B kali A diinversekan, baru itu sama dengan menjadi A inverse kali B inverse. Ini untuk sifat-sifatnya. Nah, persamaan matrik penyelesaian matrik A X sama dengan B ditentukan oleh X sama dengan A inverse kali B. Nah, di sini penyelesaiannya di sini agak rumit ya, harus sedikit pemikiran. Penyelesaian dari persamaan matrik AX atau XA sama dengan B ditentukan oleh
X sama dengan B kali A inverse. Ini kita pakai sifat dari yang pertama boleh, kedua juga boleh. Nah, jika matrik P sama dengan 6, 7, 8, 9 sama dengan 2, 3, 4, 5, maka P sama dengan matrik P. Artinya P di sini bukan P kali ini adalah P di sini adalah perkalian matrik P ini adalah matrik pasti P matrik ini P ini adalah mempunyai order 2 kali 2 karena di sini juga mempunyai 2 kali 2. Nah, matrik P sama dengan yaitu P kali 6 kali 7 kali 8 kali 9 sama dengan ini. Nah, P di sini kita peroleh yaitu 2, 3, 4, 5 kali determinan A. Determinan A mana? Determinan ini. Matrik yang dikalikan P kali matrik A-nya ini. Nah, kalau sudah ketemu, tinggal dikalikan setengah kali. Dari setengah berapa? Karena 1, 9 kali 6 kali 9 dikurangi 7 kali 8 itu sama dengan min setengah, karena ini adalah min 2. 6 kali 9 sama dengan 54 dikurangi 7 kali 8 sama dengan 40 52, maka hasilnya adalah min 2 kan seperti itu. 4 58. Nah, kalau sudah tinggal diselesaikan. Set kalikan setengah, dah selesai hasilnya. Bingung atau paham? Karena di sini ada sedikit penambahan materinya. Gimana? Bingung atau sudah paham untuk materi ini? Sedikit bingung ya pasti ya. Ya, di sini kita mau ulang lagi. Nah, kita kan ini ada rumusnya yaitu AX sama dengan B ditentukan oleh X sama dengan A absen kali B absen. Nah, di sini ada X kali A sama dengan B ditentukan oleh X sama dengan B kali A absen. Nah, di sini ada matrik P sama dengan 6 kali 7 kali 8 kali 9. Nah, di sini kan ada P kan dicari. Kalau dicari biasanya lambangnya adalah X. Berarti kita pakai yang ini, yang bawah. X A sama dengan B. Itu. Nah, X sama dengan B kali A inverse. B-nya ini, A-nya ini. Jadi di sini P sama dengan PA sama dengan B kali A inverse. Nah, kalau bentuknya seperti ini, berarti ini kan ini P kali A sama dengan B. Berarti kan ada sama dengan X kali A sama dengan B. X adalah nilai yang dicari, P-nya misalkan PA gitu. Nah, maka ini kita menyelesaikannya bisa menggunakan P sama dengan B kali A inverse ini, pakai rumusnya ini.
Berarti matrik B mana? Matrik B kan tetap ini. Inverse dari matrik A, berarti inverse dari matrik ini. Nah, inverse-nya kan ada 1 per D kali A kali D min B kali C. Itu kan inverse-nya. Nah, kalau sudah tinggal dikalikan. 2 kali 3, 2 kali 9 dikurangi 3, ditambah 3 kali min 8 dikalikan setengah. Ini boleh dikalikan dulu, tinggal dicerat-cerat. Jadi negatif 1, ini negatif 3 per 2 kali 4. Nah, ini lanjut terus. Tinggal nanti asal ketemu hasilnya. Agak cepat nggak apa-apa ya, karena ini nanti pertemuannya tinggal beberapa kali. Karena kemungkinan untuk akhir bulan ini nanti kita akan langsung semesteran. Karena ini mengejar kemarin, waktu-waktu kemarin yang belum sempat ketemu itu. Oke, setelah ini kita akan materinya kita upload di kelasnya aja. Nanti soal-soal latihannya bisa dikerjakan di rumah buat latihan, tidak usah dikumpulkan, buat belajar ya. Nah, ini akan materinya untuk bab matrik sudah hampir selesai. Ini yaitu tinggal penyelesaian sistem persamaan linear dengan menggunakan matrik. Oh iya, makasih Mas Vicky. Untuk memasukkan A inverse di sini, nah kita kembali ke atas dulu. A inverse, kita tahu rumus A inverse bagaimana? Kan ada 1 per determinan dikali dengan matrik A. Nah, matrik A nya kan ini. Nah, yang depan ini. Ini tinggal dikalikan nanti. Nah, kalau mau contoh materinya tinggal ini, misalkan ada matrik 3 2 5 1. Berarti misalkan ini matrik A ya, misalkan ini matrik A. Maka untuk A inverse sama dengan, kita harus buat A inverse nya terlebih dahulu. Boleh. Nanti kalau sudah ini paham, kita akan lanjut ke seperti soal yang tadi. Jadi A inverse nya ini berapa? Ada yang bisa menjawab? Matriknya menjadi bagaimana? A inverse nya ini menjadi 1 per berapa? 3 kali 1 dikurangi 2 kali 5 kali A join matrik A tadi. A join matrik A tadi berapa? 1 min 2 min 5 3.
kan seperti ini akan ketemu A inverse nya dulu. Boleh dihitung dulu, nanti boleh tidak. Kalau mau dihitung dulu boleh. Berarti sudah paham sampai sini ya untuk mencari inverse nya. Ya, berarti sudah paham untuk mencari inverse nya di sini. Paham, berarti lanjut apa ini diselesaikan atau kembali ke materi? Nah, kalau mau dilanjut dulu diselesaikan dulu ya. Nah, kita selesaikan saja dulu. Jadi di sini kita ada 1 per berapa? 1 per 3 dikurangi 10. 3 kali 1 3 dikurangi min dikurangi 10 berarti sama dengan berapa? 3 dikurangi 10. Terus ini juga sama, yaitu 1 min 2 min 5 3. Jadi kita sudah beroleh seperti ini, maka ketemunya sama dengan 1 per berapa? 1 per min 7 kali 1 min 2 min 5 3. Sama dengan matriknya menjadi berapa? 1 per min 7 kali 1 berapa? Jadi tinggal dikalikan 1 kali 1 per min 7. Ini matriknya menjadi sama ya, 1 kali 1 per min 7 berarti ada negatif 1 per min 7 boleh, karena tidak pas angkanya tadi. Terus ada min 2 kali min kali 1 per min 7 berarti yang kalau negatif kali negatif jadinya positif, berarti 2 per 7. Terus di sini ketemunya 5 per 7 yang terakhir menjadi min 3 per 7. Nah, ini sudah menjadi A inverse nya. Ya, ini adalah untuk contoh untuk mencari A inverse. Lanjut ya. Ya, kita lanjut untuk menyelesaikan persamaan linear menggunakan matrik. Penyelesaian persamaan linear dengan menggunakan matrik. Kita tahu bentuk umum dari persamaan linear kan ada AX plus BY plus C sama dengan 0. Nah, atau CX plus DY sama dengan Q. Nih. Nah, contoh di sini kita lihat bentuk
kita harus pahami dulu, yaitu bentuk dari penulisannya. Diperhatikan di sini. Untuk menyelesaikan persamaan linier, A, B, C, D, X, Y sama dengan P, Q. Nah, di sini dari perhatikan A, B, C, D, C, D kali X, Y. Ini sudah otomatis X, Y, X-nya di atas, Y-nya di bawah. Sama dengan P, Q. Nah, berarti coba untuk contoh soal 1. Ada pertanyaan yaitu persamaannya yaitu 2x min 3y sama dengan 4. Kita bisa gunakan A-nya berapa, B-nya berapa, dan P-nya berapa. Ada 2x min 3y sama dengan 4. Berarti di sini A-nya berapa, B-nya berapa, C-nya atau P-nya berapa. Ya, sebentar, ini baterainya mau habis ya. Nah, gas dulu. A-nya 2, B-nya 3, P-nya 4. Bagus Mas Vicky. B-nya coba lihat, diperhatikan. Di situ negatif 3 atau kira-kira negatif atau positif B-nya. Ya, B-nya berarti negatif. Nah, berarti A2, B-nya min 3, P-nya sama dengan 4. Untuk yang persamaan pertama. Sekarang persamaan yang kedua. Untuk yang 3x min Y sama dengan min 1. Berarti A-nya berapa, B-nya berapa, C-nya berapa. A-nya 3, B-nya Ratna berapa, B-nya? Nah, betul, min 1. C-nya min 1, betul. Nah, betul ya. Berarti misalkan yang bawah tidak kita tulis. Nah, kalau yang bawah tidak kita tulis, maka kita sudah mendapatkan sebuah matrik, yaitu sama dengan matriknya menjadi berapa? 2 min 3, 3 min 1 sama dengan X kali Y sama dengan X nya sama dengan berapa? 4, 1. Berarti kalau kita mau buat ini matriknya, ini bisa kita buat jadi, kalau yang ini misalkan tidak saya ikutkan dulu ya, ini kita abaikan dulu, ini menjadi matriknya menjadi 2 min 3
ini 3 min 1. Nah, terus ini ada X, ini Y, sama dengan 4, ini min 1. Nah, berarti matriknya seperti ini. Tinggal nanti kita kalikan kan, seperti itu. Kita cari penyelesaiannya. Misalkan disuruh mencari nilai X dan Y, bagaimana? Nah, berarti kita harus menggunakan determinan matrik. Kalau disuruh mencari nilai X dan Y, kita harus menggunakan determinan matrik. Nah, ini sudah seperti ini. Nah, berarti kita sudah bisa. Nah, misalkan 2, 1, 5, 3, X, Y sama dengan 8, sama dengan 21. Y, X per Y sama dengan A inverse, matrik A inverse PQ. Sebelum saya terangkan di sini, kira-kira sudah ada pandangannya, cara menyelesaikannya. Gimana Mas Vicky, Mbak Ratna, Mbak Neneng, Mbak Widi, yang lainnya kemana? Yang muncul Mbak Ratna sama Mas Vicky ya. Tidak ada pandangan untuk menyelesaikannya. Nanti coba kita selesaikan bareng-bareng kalau belum paham. Ya, berarti bisa ya sedikit muter-muter. Oke, nah kita coba untuk selesaikan soal yang atas tadi. Ya, saya jelasin di sini. Ini kan soalnya yang bawah, ini kita pakai soal yang atas tadi. Nah, di sini kita harus cari dulu nilai X dan Y-nya. X-Y-nya sama dengan A inverse kali matrik E. Nah, berarti di sini ada, misalkan ada XY. Kita pindah ke sini aja. Ini kita hapus dulu ya. Tadi soalnya berapa? 2X min 3Y sama dengan 4. 2X min 3Y sama dengan 4. Terus yang kedua tadi berapa? 3X min Y sama dengan 1. Nah, 3Y ini ya, maaf ya ini kurang Y ya. Nah, di sini kita bisa mendapatkan matriknya sama dengan, betul seperti ini. Jadi soalnya 2X min 3Y sama dengan 4 dan 3X min Y sama dengan min 1. Ini min 1.
Nah, maka jawabannya ini, matriknya kita peroleh menjadi 2 min 3 min 1 kali matrik X Y sama dengan PQ nya ini 4 min 1. Nah, kita harus mencari nilai XY nya dulu ya. XY nya berarti matrik XY. Nah, matrik XY itu bagaimana tadi? XY sama dengan inverse matrik A, ada A inverse kali matrik PQ. Maka kita peroleh A inverse, kita mencari A inverse dulu. A inverse sama dengan A inverse jadi sama dengan 2 min 3 2 min 3 min 1. Iya, sebentar ya. Ya. Udah ya, kita lanjutkan. Nah, maka kita harus sampai sini kita menjadi inverse-nya akan ada 1 per berapa? 2 kali min 1 dikurangi berapa? Min 3 kali 3 kali ajuin matriknya tadi berapa? Min 1 3, karena di sini negatif jadi positif, di sini min 3, ini 2. Ini masih dikalikan dengan berapa? 4 min 1. Nah, sebelum kita kalikan dengan 4 min 1, kita harus cari dulu inverse-nya terlebih dahulu biar nanti mudah dalam menyelesaikannya. 1 per berapa di sini? 2 kali min 1 min 2 dikurangi min 3 kali min 3 sama dengan min 9 kali min 1
3 3 min 3 2. Ini inverse-nya dulu ya. Nanti masih dikalikan dengan 4 min 1. Berarti di sini ada 1 per berapa? 1 per berapa sini? 1 per berapa? Ayo Mbak Tia, Mbak Nining, Mbak Ci, Mbak Rofi. Min 2 dikurangi min 9. Dikurangi bukan dikali Mas Vicky. Berapa? 7, betul. Bukan negatif ya. Berarti positif. Karena di sini negatif, negatif, negatif jadi 1, ini jadi positif sama dengan 9 dikurangi 2 sama dengan 7 kali min 1 3 min 3 2. Nah, matriknya jadi berapa ini? 1 per 7 kali min 1 per 7 berapa? Min 1 per 7, betul. Terus sini berapa? Ayo di sini berapa? 3 per 7. Sini menjadi min 3 per 7. Sini menjadi 2 per 7. Terus di sini masih dikali dengan tadi berapa angkanya? 4 kali 1. Masih ingat perkalian? Sudah ini? Syaratnya kemarin apa? Untuk perkalian sama dengan banyaknya kolom A sama dengan banyaknya baris di matrik B. Jadi di sini ada matriknya menjadi min 1 per 7 kali 1 per 7 kali 4 ditambah berapa? 3 per 7 kali 3 per 7 kali 1. Terus yang bawahnya menjadi min 3 per 7 kali 4 ditambah 2 per 7 kali min 1. Nah, sekarang kita tinggal mengoperasikan. Yuk, lanjut. Sini berapa? Min 1 per 7 kali 4 sama dengan min. Yuk, sama-sama. Min 4 per 7 ditambah 3 per 7 kali 1 tetap
ditambah 3/7. Terus di sini menjadi min 3 kali 4 jadi min 12/7 ditambah min 2/7. Udah, kita tinggal mengoperasikan. Ini kurung buka ya, bukan satu ya. Ini kurung buka. Karena untuk membedakan antara positif dan negatif di sini, kalau jadi satu ini nanti biasakan pakai kurung buka, bukan min 1. Ini juga negatif ya, kali negatif ini. Negatif 1 berarti di sini juga negatif. Karena sini kan negatif ya. Min 1 berarti di sini juga negatif. Sampai sini sudah paham? Ini kita akan peroleh sama dengan berarti min 7/7. Berarti kan ada min 4/7 tambah 3/7 sama dengan min 7/7. Terus yang ini menjadi berapa? Yang bawah min 12/7 tambah min 2/7 di min 14/7. Nah, bisa disederhanakan tidak? Ini tinggal disederhanakan. Min 7/7 sama dengan berapa? Min 7/7 ini sama dengan min 7/7 berapa di sini? Negatif 1. Min 14/7 sama dengan min 2. Dah. Ini baru ketemu X dan Z-nya. Nah, ini sudah ketemu X dan Y-nya. Berarti kalau kita mau melangkah itu sudah sampai dengan ini. Sampai sini. Kalau sudah sampai sini bagaimana? Kalau sudah sampai sini bagaimana? Selanjutnya untuk menentukan nilai X dan Y. Berarti nilai X sama dengan berapa? X-nya tadi yang atas yang bawah. X-nya tadi yang atas atau yang bawah? Yang atas. Berarti kita bisa pilih jadi nilai X sama dengan min 1, nilai Y-nya sama dengan min 2.
X sama dengan min 1, Y sama dengan min 2. Nah, ini selesai. Berarti untuk materi untuk materi matrik kita sudah selesai. Nah, besok kita akan ganti bab lagi. Nah, ini sama seperti ini. Berarti kita sudah sampai sini, kita tinggal menjadi X sama dengan 3, Y sama dengan 2. Ini kita bisa gunakan untuk menyelesaikan persamaan linear juga. Misalkan seperti ini bentuk soal cerita ini. Kan kita bisa menggunakan 5X plus 3Y sama dengan 30.500. Nah, biasanya kalau soal-soal ini kan kita menyelesaikannya pakai persamaan linear. Kita menggunakannya apa? Yaitu menggunakannya eliminasi substitusi. Nah, tapi sekarang kita bisa gunakan menyelesaikan menggunakan apa? Menggunakan matriks. Nah, ini sudah selesai. Nah, ini rangkumannya untuk bab ini. Untuk bab matrik kita nyatakan sudah selesai. Besok kita bisa ganti materi yang lainnya, bab lainnya. Untuk materi matrik ada pertanyaan atau masih bingung di bab bagian mana? Silahkan ditanyakan dulu. Sudah bahas, masih ada waktu kurang lebih 5 menit. Mungkin jadi materi matrik awal dari inverse, persamaan matrik dan sebagainya, silahkan ditanyakan yang masih agak bingung. Ini kurang lebih masih ada waktu 5 menit ya. Kita gunakan sama-sama belajar bareng-bareng. Ya. Oke, berarti insya Allah semuanya sudah bisa ya, saya paham ya. Nanti materi ini saya akan upload di kelas, nanti bisa dipahami di kelas. Karena ini sudah saya kasih untuk beberapa soal-soal buat latihan, kalau mau dibuat latihan ya. Kita tinggal 5 menit, kita bisa buat jaga dulu ya. Determinan, baratnya tanya yang determinan. Mungkin Mbak Tia bisa menjelaskan untuk determinan. Kalau mau menjelaskan kepada Mbak Ratna untuk determinan, Mbak Tia. Atau Mas Rifki mau menjelaskan? Vicky? Gak ada suaranya. Oh ya, ya begini. Untuk determinan itu ada dua, yaitu yang punya ordo 2 kali 2 dan ordo 3 kali 3. Nah, sambil dipahami. Nah, coba kita bisa hapus dulu ini untuk membekali, untuk memahami materinya. Untuk yang determinan, nah misalkan ini matriknya ada 2, 3,
4, 5. Nah, di sini kan untuk determinan itu tinggal dikalikan silang 2 kali 5. 2 kali 5 dikurangi 3 kali 4. Ini aja. Berarti ada berapa? 2 kali 5 berapa? 10 dikurangi 12, itu aja. Sama dengan determinnya sama dengan berapa? 10 kurangi 12 berarti min 2. Nah, udah. Ini selesai determinnya. Berarti sama dengan min 2. Gitu. Ya, untuk ini untuk yang berudur 2 kali 2. Kalau 3 kali 3 bagaimana? Tadi. Nah, kalau 3 kali 3 ya mudah. Misalkan di sini ada 1, 2, 3, 5, 0, 1, tekan 1, 3, 4, 2. Nah, determinannya bagaimana? Nah, jadi determinannya tinggal kita ubah dulu, kita tambahkan 2. 1, 2 kolomnya kita ubah menjadi 5, 0. 5, 0. Terus sini ada 3, 4. Nah, kalau sudah, tinggal kita kalikan 1 kali 0 kali 2 ditambah 2 kali 1 kali 3 ditambah 3 kali 5 kali 4 dikurangi 3 kali 0 kali 3 dikurangi 2 kali 1 kali 1 dikurangi 2 kali 5 kali 3, itu aja. Terus dijumlahkan, itu akan ketemu determinannya. Itu ya Mbak Ratna, nanti bisa dipahami di video pembelajarannya. Oke, untuk pembelajaran malam ini kita cukupkan. Selamat istirahat, semoga untuk pembelajaran ini bisa bermanfaat, sedikit-sedikit bisa memberikan manfaat, bisa dipelajari. Tidak lupa saya selalu mengingatkan jaga kesehatan, jaga diri, jaga keselamatan, banyak-banyak istirahat. Semoga sukses semua di sana ya. Apa yang dicita-citakan dapat segera tercapai itu. Terima kasih semuanya telah bergabung, telah percaya sama kita. Semoga untuk pembelajaran ini tidak hanya sebagai pembelajaran, tapi bisa sebagai teman untuk segala hal. Entah itu dalam bagi keluarga lah, intinya sebagai teman dalam hal apapun, ada masalah dan sebagainya, bisa buat sharing semuanya. Oke, untuk pembelajaran malam ini kita selesaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.